Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan saya Midi, Bah. Wiji, Midi. mitni. Saya dijadikan ngaku-ngaku hamba Allah, Bah. Nggih. Syariatnya. Saya ini dari Tegal. Tegal. Nggih. Syariatnya ini saya dijadikan sebagai pengurus utawi juru kunci makam, Bah. Ini sangat sadis, Bah. Lah singkat cerita, saya dikasih wejangan seperti khodam yang di makam itu, kulub. Saya ini rumahnya tolong dibersihkan. Ntar saya kasih kamu ilmu. Tapi bukan ilmu mantra, Bah. Ilmunya satu, kamu jangan mengganggu orang yang sudah bersuami istri, satu, Bah. Yang kedua, kamu jangan mengganggu perjalanan rezeki orang lain yang dikatakan ilmu torekot itu pertarungannya santet ataupun lebon, Bah. Yang ketiga, kamu jangan melakukan ilmu kekebalan. Tiga, Bah. Lah tujuan apakah orang yang sudah bermakrifat wujud goibnya tidak bisa diistimewakan oleh Sang Maha Kuasa atau tidak, satu, Bah. Dan yang kedua, saya diberi ilmu oleh Allah, Bah. Secara fisik langsung sama dohirnya bisa menembus tembok, Bah. Dan bisa berjalan di atas air. Dan bisa melangkah di atasnya atap rumah, Bah. Tapi setelah saya minta cara bahasa sama wali, ya wali, coba saya ingin dibuktikan di hadapan secara manusiawi. Oh, bahasanya jangan. Ilmu itu enggak usah dipamerkan, tapi untuk diperjalankan. Dan di akhir kemudian, Bah, bukannya saya pamer, karena saya istilahnya memamerkan, karena saya itu bertekad tidak akan kembali ke jalan itu, Bah. Yang syariatnya itu saya bisa menyembuhkan orang lumpuh, utawi sakit, utawi orang kesurupan, Bah, atas izin Allah. Dan merasa dia ditolong, ada yang ngasih uang ratusan juta sampai rumah, Bah, karena itu fatal. Tapi wali itu, kulub, kamu jangan berkemilikan, udah yang penting kamu hidup bersama saya tidak akan kurang sandang kelawan pangan, Bah. Seperti itu, Bah. Malah ada perombakan makam Mbah Kramat Muarja di pinggir pesisir. Orang-orang pada nyumbang, Bah. Dan ada wujud, langsung wujud, Bah. Wujud dua orang pakai surban, ada tangan, ada kaki, tapi nggak ada wajah. Pesennya, dia bilang pesen langsung, Bah. Jangan kau ambil hak orang lain walaupun rupiahnya 2.000. Itu yang kedua, Bah. Dan yang ketiga, saya tarik, saya ulur, saya tarik, saya ulur. Saya disuruh puasa selama 3 hari, 3 tahun tidak istirahat, Bah. Terus kalau tidur habis sholat subuh, tidur kadang bangun jam 8, jam siang sampai siang lagi. Setelah saya membuka YouTube, saya melihat YouTube-nya Abah. Satu kali, penasaran. Kok ada kata-kata beat, beat itu apa ya? Saya ketik beat, Gus Muklason. Oh, saya 3 hari HP tidak istirahat, Bah. Sampai panas. Lah di situ saya duduk, Bah. Duduk seperti ngimpi, Abah datang. Kalau kamu ikut aku, kamu belajarlah gila. Dan kalau kamu ikut aku, kamu harus terlanjang. Saya tak gelar, tak gulung, Bah. Akhirnya saya sadar, Bah. Secara dunia terakot bab masalah pengilmuan, baik mustika ataupun gaman, baik amalan, bahkan saya kasihkan sama orang lain yang biasa sabab, Bah. Bahkan orang itu saya kasih uang. Dan disinilah terjadinya setelah kita mengenal YouTube-nya Abah sampai dihadirkan sama Allah di tempat ini, kita bertemu sampai kita bersalaman, seakan-akan saya dihujani, Bah. Hati saya terasa sejuk. Dan setelah saya melakukan apa yang telah diajarkan oleh Abah, masalah kholwat, apa ya, saya nggak bisa diceritakan.
nggak bisa diceritakan ya, karena di luar nalar, ibarat orang pasrah. Ya seperti itu, bila kula nunut sama jenengan mawon bah. Ya kemudian kesini saya tidak bisa diceritakan. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon jabarannya bah. Apakah orang yang sudah bermakrifat jiwanya ataupun ruhnya tidak bisa diwujudkan untuk bisa menolong syariatnya sesama wujud manusia yang ada di sini bah? Kenapa saya membicarakan? Karena saya tidak ingin kembali ke jalan itu lagi bah. Ternyata kita tidak punya daya upaya dan kekuatan apa-apa. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekasih Allah itu yang Allah tetapkan di dalam kasafnya. Artinya apa? Ada kekasih Allah itu yang Allah bonusi tentang ahlil kasaf. Sing sampean ceritakan mang termasuk nambani orang, termasuk berjalan di atas air dan lain sebagainya. Dan juga ada kekasih Allah itu yang kebalikannya. Tidak dibonusi Allah di dalam tentang masalah karomah atau perkara yang ada kaitannya dengan alam mukasafah. Dari pertanyaan apakah bisa diwujudkan seperti pada umumnya? Jawabannya jikalau Allah meletakkan si A sebagai kekasih Allah itu kebonusan tentang masalah kasaf, maka kekasafan itu tidak menjadikan penghalang hatinya pada Allah. Sekarang kekasafan di dalam alam muhadoroh. Contoh, jenengan mohon maaf Bu nggih, istrinya tidak satu. Seperti Rasulullah, bahkan sampai ada 4. Itu kekasafan, kekaromaan di dalam alam muhadoroh. Tapi tidak menjadikan penghalang hati beliau pada Allah. 2, kekasafan anak sampean itu kuwatah. Ora kenek dihitung saking akeh. Terus anak ya ngono pinter-pinter manut-manut. Dan juga ada anak sing belunat. Belunat itu mokong. Mokong itu apa? Menentang. Dan itu tidak bisa menjadikan penghalang hati panjenengan pada Allah. Oke, mari garwa anak kona tiril mungkontoroh dunya brono. Mewah, jabatan punya, masalah apapun punya. Tapi itu tidak menjadikan penghalang. Nah, mengapa Allah bersikap demikian? Karena miturut hitung-hitungan Allah terhadap si A ini dengan adanya kemewahan, kekaroman di dalam alam muhadoroh atau alam mukasafah tidak menjadikan penghalangnya beliau. 1. 2, ada kekasih Allah yang sebaliknya. Wis melarat, gak tahu ono enak, ya toh? Rabio gak oleh-oleh. Kene seneng kono gak seneng. Jebule kono seneng kene gak seneng, gak ketemu. Bahkan anak pun gak punya, apapun gak punya. Intinya wis gak punya keahlian apapun di dunia ini. Loh, mengapa Allah bersikap seperti ini? Karena miturut hitung-hitungan Allah, jikalau si B dikasih seperti si A, maka terhalanglah. Sehingga sengaja Allah tidak hadirkan karomah itu tadi. Tidak Allah hadirkan. Oleh sebab itu, bagi panjenengan kali kula yang memang kelompoknya kelompok yang kedua, matur suwuna. Mangan ra tau enak. Sing wis keluar gaya gitu,
golek sandang pangan angel, matur suwuno. Terima kasihlah pada Allah karena menurut hitung-hitungan Allah itu adalah supaya tidak jenengan kali kula terhijabi, terhalang oleh sesuatu ini. Beda Pak dengan nafsu kita, pinginnya enak-enak seperti si A. Nafsu lo mendorong di situ. Tapi Gusti Allah sengaja memang mengkondisikan si B dengan keadaan dohir yang tiada ada apa-apanya, bahkan karomah nyebul wong mawon mboten saged waras, ya toh, malah tambah loro. Ya toh, ana wong kesurupan sing teko gak situk malah tambah rombongan, wis. Lho memang sengaja di situ supaya jenengan tetap kondisinya itu tidak terhalang. Itulah maksudnya Allah. Jadi sekarang yang terpenting Allah meletakkan kita di mana? Barometer untuk tidak terhalang cuman satu. Sepanjang mana Anda memegang dzikir itu. Hanya itu. Makanya hitung-hitungan Allah dengan hitung-hitungan nafsu tidak sama. Hitungan Allah terhadap Nabi Adam, jikalau kau tidak mendekat buah khuldi dan tidak memakan sekaligus, kau selamanya ada di surga. Khuldi maknanya kekal. Hitung-hitungan nafsu beda lagi. Adam, jikalau kau tidak makan buah khuldi, kau tidak kekal di surga. Makanya namanya buah khuldi. Khuldi itu kekal. Dunya saisine kemewahan dunya itu memang Pak terkesan dijadikan oleh hawa nafsu terasa indah dan selamanya dan menjanjikan. Jangan heran memang seperti itu. Lah, jadi jenengan dulunya kok yo pas pada waktu dijadikan Allah sebagai orang yang selalu ngaku-ngaku, lalu Gusti Allah menurunkan dinu tauhid, jenengan bisa terima, terus jenengan iki ada keinginan untuk meninggalkan itu, maka itulah cara Allah untuk membersihkan kotoran hati.